Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amawalah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Bulan Ramadan, selain kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, ketahuilah bahwasanya ia memiliki dimensi yang begitu luar biasa. Salah satu dimensi yang kita bisa jadikan momentum ketika datang bulan Ramadan ini adalah kita jadikan Ramadan juga sebagai bulan tarbiyah. Di Ramadan inilah kita kesempatan terbaik untuk kita bisa mendidik diri kita. Dan ketahuilah bahwasanya bahkan ini tarbiyah yang langsung dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita. Jadi artinya Allah mentarbiyah secara langsung bagi hamba-hambanya. Ada beberapa yang kita bisa dapatkan di dalam kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah. Yang pertama, bahwasanya Ramadan ini mendidik kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang abid. Hamba-hamba Allah yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan dunia yang begitu gemerlap ini, kadang-kadang bisa mengaburkan kita, bisa menyelewengkan tujuan hidup kita, bisa membuat orang terlena, terlalaikan. Padahal Allah SWT telah mengingatkan kita dalam Quran, secara khusus dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalam surah An-Nisa ayat 36, dan beribadahlah kepada aku, kata Allah SWT, dan jangan berbuat syirik. Masya Allah, begitu banyak perintah Allah SWT, bahkan dikuatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang menyebutkan bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai abid, ahli ibadah. Secara khusus di Ramadan ini, begitu banyaknya amalan yang kita bisa lakukan dalam bulan puasa ini, luar biasa. Selain ibadah puasa, kita bisa memperbanyak ibadah sholat sunnah, ya, memperbanyak baca Quran, memperbanyak infak dan lain sebagainya. Bahkan ada ibadah-ibadah khusus yang hanya dilakukan ketika di bulan Ramadan, seperti sholat tarawih, seperti itikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, juga ada zakat fitrah dan lain sebagainya. Jadi yang kita bisa dapatkan jikalau kita jadikan Ramadan sebagai bulan tarbiyah adalah bahwasanya Ramadan mendidik kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang abid, yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan juga mendidik diri kita agar kita menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang santun, orang-orang yang suka mengisi orang lain. Bukankah Nabi kita adalah manusia yang paling dermawan? Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwasanya wakana Rasulullah SAW ajdu wadan nas, adalah Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling dermawan. Wakana ajdu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Nabi ketika dijumpai oleh malaikat Jibril, maka beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Rasulullah SAW, bahkan Nabi SAW, hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair min rihil mursalah. Bahkan Nabi ketika di bulan Ramadan dermawannya melebihi kencangnya angin yang bertiup. Masya Allah. Di bulan Ramadan inilah kita jadikan momentum agar diri kita menjadi orang yang dermawan, suka menyantuni orang lain. Bukankah Allah menyukai orang-orang yang suka membantu orang lain? Maka inilah kesempatan bagi kita, apatah lagi pada saat ini begitu banyaknya orang membutuhkan infak kita, sedekah kita, terus pada masa-masa wabah corona pada saat ini. Yang terakhir, yang ketiga, yang kita bisa ambil dari dimensi tarbiyah Ramadan ini adalah Ramadan juga mendidik kita agar kita memiliki pribadi yang mulia. Ketika kita berpuasa, ketika kita
harus meninggalkan makanan minum pada siang harinya, hubungan suami istri pada siang harinya. Dan tidak ada yang mengetahui hal ini kecuali hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala saja. Maka puasa melatih diri kita agar kita jujur, agar kita tidak berdusta. Selain itu juga puasa melatih kita agar kita tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, perkataan yang kotor. So, dalam hadis disebutkan bahwa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab. Fa in sabahu aw qatalahu ahadun falyaqul inni imra'un shaim. Apabila salah seorang dari kalian berpuasa, kata Rasulullah SAW, maka janganlah berkata yang kotor, berkata yang sia-sia, berkata yang bisa mengundang syahwat. Bahkan jika ada orang yang mengajak kita berkelahi, maka kita katakan aku sedang berpuasa. Ramadan mendidik kita agar kita memiliki pribadi yang mulia. Bukankah Nabi kita sebagai hadis penutup pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini tidaklah diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, barangkali demikian dapat saya sampaikan pada tausiah yang ringan, singkat dan sederhana ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa menjadikan Ramadan selain sebagai bulan puasa, juga kita jadikan sebagai bulan tarbiyah, yakni untuk kita mentarbiyah diri kita sendiri agar kita lebih dekat dengan Allah SWT. Dengan kita mendidik diri kita sebagai seorang yang abid, seorang yang dermawan, dan seorang yang memiliki pribadi yang baik ataupun memiliki akhlak yang mulia. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.